Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita bahaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar mata kuliah patofisiologi dan kita akan belajar terkait dengan mikrobiologi. Nah, bismillah, kita mulai saja. Mikrobiologi. Di sini sebelum kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. Pada pembelajaran ini, LO ini memiliki pada mata kuliah yang akan pada teori yang akan saya ampu memiliki LO. LO ini dicapai dengan 2 kali pertemuan, sehingga pada pertemuan pertama ini kita akan membahas beberapa yang ada di dalam LO, tetapi belum bisa penuh karena nanti untuk pencapaian LO ini akan selesai di teori saya yang kedua. LO di mata kuliah ini dan khususnya di teori yang akan saya sampaikan itu terkait dengan karakteristik konsep dasar virologi mikroorganisme dan pemeriksaan mikrologi. Nanti terkait dengan pemeriksaan mikrologi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, mikrobiologi itu kita akan membahas terkait dengan prinsip dasar terkait dengan manusia, mikroba, imunitas, mengamati mikroba, pengendalian mikroba. Prinsip dasar mikrobiologi. Kita belajar dulu terkait dengan bahasanya. Dari bahasanya, mikro itu adalah kecil, bios itu adalah hidup, ologi itu artinya ilmu. Sehingga kalau didefinisikan, mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme hidup yang terlalu kecil untuk dilihat mata telanjang, kecuali menggunakan alat bantu berupa lensa pembesar. Nah, di sini mikrobiologi juga akan mendapat dua macam, ada yang terkait dengan periokariotik dan eukariotik, atau periokariota atau eukariota. Periokariota yaitu organisme yang tidak memiliki nukleid dan membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik, contohnya adalah bakteri. Sedangkan eukariota yaitu organisme yang memiliki nukleid dan membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik, contohnya hewan, tumbuhan, jamur. Membran untuk menyimpan bahan-bahan genetik itu maksudnya adalah seperti terselubung. Jadi ada suatu seperti bentuk yang ada isinya di dalamnya. Ya, seperti contohnya hewan. Hewan itu kan memiliki organ dan lain sebagainya. Tapi kalau bakteri itu dia tidak memiliki inti dan membran. Jadi bakteri itu benar-benar kecil dan tidak memiliki tidak ada seperti ini loh. Apa itu namanya? Oh ini loh, terkait dengan jantung itu ada di sini, ada di dalam rongga dada. Tapi kalau bakteri itu tidak seperti itu. Jadi hanya seperti kecil dan dia tidak memiliki komponen-komponen seperti yang eukariota. Hanya dia tidak memiliki nukleid dan membran. Nah, kita belajar di sini terkait dengan bakteri. Kita akan belajar terkait dengan struktur selnya, seperti apa bakteri itu, bentuknya, dan juga peran bakteri. Struktur sel bakteri itu ada struktur luar dan ada struktur dalam. Struktur luar itu terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, kemudian juga ada flagel, kemudian ada pili, seperti rambut kecil. Kalau flagel seperti ekor. Nah, kalau struktur dalam itu ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kemudian kelompok bakteri itu dibedakan menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif.
Gram positif itu dinding sel yang terdiri atas lapisan peptidoglikan yang tebal. Kemudian kalau gram negatif itu memiliki lapisan luar lipospolisakarida yang terdiri atas membran dan lapisan peptidoglikan yang tipis terletak pada periplasma. Periplasma itu yaitu di antara lapisan luar dan membran sitoplasma. Bisa dilihat di gambar yang pada slide sebelumnya. Kemudian peptidoglikan itu seperti apa sih? Peptidoglikan itu adalah protein, jenis protein yang terdiri seperti rantai, seperti itu. Nanti jadi bakteri sendiri itu terdiri dari ada memiliki lapisan protein. Kemudian bentuk bakteri itu ada yang bulat, ada yang batang, yaitu basil. Kemudian ada juga yang seperti spiral. Nah, yang bulat itu ada beberapa macam, bisa dilihat seperti di gambar ini, ada yang seperti rantai, ada yang dua, ada yang bentuk kubus, ada yang bergerombol. Kemudian sedangkan yang basil atau seperti balok ini ya, itu ada yang seperti menyusun seperti rantai dan ada yang hanya bergandeng dua, seperti itu. Nah, bakteri yang berbentuk kokus atau bulat itu ada mikrokokus, diplococcus, tetracoccus, sarcina, bergerombol seperti kubus, staphylococcus, dan streptococcus. Strepto itu seperti rantai, staphylococcus itu bergerombol. Kemudian basil itu ada diplobasil, ada streptobasil, seperti rantai strepto. Spiral itu ada vibrio, bentuknya koma, kemudian spiral lengkung lebih dari setengah lingkaran. Berdasarkan alat geraknya, bakteri itu ada yang disebut atrik, monotrik, logotrik, amfitrik, peritrik. Atrik itu tidak mempunyai flagel atau tidak memiliki seperti ekor itu tadi yang saya sampaikan pas di slide sebelumnya. Monotrik memiliki satu flagel, logotrik memiliki beberapa flagel yang terpusat di salah satu sisi bakteri, di salah satu sisi tubuh bakteri itu, kemudian amfitrik itu sejumlah flagel pada kedua ujungnya, peritrik di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, bakteri sendiri hidup itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh suhunya, oleh kelembapan, oleh cahayanya. Suhu bakteri itu hidup, tidak semua bakteri itu hidup di suhu yang sama. Ada yang hidup di suhu 0 sampai 30 derajat Celcius, yaitu bakteri psikrofil sebutannya. 15 sampai 55 derajat Celcius disebut bakteri mesofil. 40 sampai 75 derajat Celcius disebut bakteri termofili. Ada juga pada tahun 1967 itu ditemukan bakteri yang bisa hidup pada suhu 93 sampai 94 derajat Celcius. Nah, terkait dengan kelembapan, bakteri itu membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi, hampir 85% kebutuhan bakteri akan kelembapan untuk hidup. Nah, apabila bakteri kelembapannya tidak sesuai, maka akan terjadi pengurangan kadar air pada protoplasma bakteri yang menyebabkan kegiatan metabolisme bakteri itu terhenti, sehingga nanti bakteri bisa mengalami kematian. Nah, dari sifat bakteri yang membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi ini, maka hal ini dibuat oleh manusia itu dalam pengawetan makanan itu dibekukan atau dikeringkan. Karena apa? Ketika makanan itu dibekukan atau dikeringkan, dia tingkat kelembapannya kan rendah, sehingga menekan resiko makanan itu cepat untuk busuk. Seperti itu, karena bakterinya kan tidak bisa hidup di yang kelembapannya rendah. Kemudian terkait dengan cahaya, bakteri juga sangat peka terhadap cahaya. Bakteri terlalu banyak menerima cahaya, dia akan mati. Pada umumnya, kenapa bakteri ketika terkena cahaya itu akan mati? Karena cahaya itu sifatnya adalah merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Kemudian sehingga sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel
yang mengakibatkan penghambatan pertumbuhan sehingga menyebabkan bakteri itu mati. Dari karakteristik inilah adanya sterilisasi. Nah, kenapa kok sterilisasi itu harus menggunakan sinar? Sterilisasi itu kan biasanya menggunakan sinar ya. Nah, itu karena tadi sifat bakteri yang tidak mampu jika terkena banyak sinar matahari. Dia akan sel-selnya akan mengalami ionisasi sehingga menghambat pertumbuhan yang bisa menyebabkan juga kematian pada bakteri tersebut. Kemudian kita beralih lagi. Peran bakteri. Bakteri itu ada yang bakteri menguntungkan, ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan itu contohnya bakteri pengurai, yaitu bakteri saprofit yang mengurai protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Bakteri nitrifikasi menghasilkan nitrit untuk kesuburan tanah. Bakteri nitrogen mengikat nitrogen bebas diubah menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Bakteri usus contohnya yaitu Etamoeba coli atau E. coli di usus besar manusia, membantu proses pembusukan makanan dan menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Bakteri fermentasi contoh di yogurt. Kemudian bakteri penghasil antibiotik. Sedangkan bakteri yang tidak menguntungkan yaitu bakteri denitrifikasi, itu adalah apa itu namanya? Lawannya dari bakteri nitrit. Kalau nitrit kan menghasilkan nitrit yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah. Tapi kalau ada bakteri denitrifikasi ini, ketika bakteri ini kekurangan kekurangan oksigen, dia akan kekurangan oksigen, dia akan mengubah kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah yang bisa untuk dia bertahan hidup sehingga menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur. Kemudian ada juga bakteri patogen, contohnya di manusia itu seperti bakteri apa itu namanya yang menyebabkan diare. Kemudian ada juga bakteri heterotrof. Kemudian, tadi kita sudah belajar terkait bakteri, kita sekarang masuk ke virologi. Nah, virologi ini kita akan belajar terkait dengan klasifikasi virus, invasi virus, replika virus. Klasifikasi virus itu bisa diklasifikasikan berdasarkan komponen pembentuknya. Contoh, virus itu adalah virus DNA atau RNA, yaitu berdasarkan jenis nukleat asidnya. Jenis nukleat asidnya itu juga dibedakan lagi, dia tunggal atau double. Kemudian ada tidaknya selubung atau envelope. Kemudian ukuran dan bentuk kapsidnya. Host yang diserangnya. Host yang diserang itu virus ini menyerang apa? Manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemudian reseptor virus, contoh virus polio dan adalah lipoprotein untuk reseptor virus. Maksudnya reseptor virus itu adalah virus itu tidak terus menyerang seluruh tubuh manusia, enggak, tetapi reseptornya. Jadi di mana dia itu bisa tumbuh di dalam hostnya itu tadi. Seperti kalau kita punya suatu gembok dan kunci adalah virusnya, reseptor itu adalah gemboknya. Jadi virus ini bisa masuk tidak ke gembok itu. Kalau dia itu cocok, itu berarti reseptornya. Seperti itu. Kemudian proses penetrasi dan pelepasan selubung virusnya itu seperti apa? Itu menjadi dasar-dasar klasifikasi virus. Nah, ini contoh bentuk dan ukuran-ukuran virus. Nih, strukturnya virus itu ini, seperti ini. Nanti bisa dilihat sama di searching, kalau ini agak jika kurang jelas. Nah, invasi virus. Pada fase pertama, virus itu masuk ke sel host, misalnya masuk ke manusia, sel hostnya adalah manusia. Contoh virus polio. Kemudian setelah masuk, nukleat asidnya memasuki sel host untuk replika. Jadi virus itu kan memiliki nukleat asid, dia masuk ke hostnya, kemudian dia menggandakan diri, mereplika diri. Nah, di sini ada 3 proses yang kita ringkas. Adanya absorpsi, diserap,
kemudian setelah diserap, kemudian adanya penetrasi, menembus selnya, uncoating atau selubungnya mengelupas. Sel host yang dimasuki oleh virus yang peka biasanya mengandung reseptor untuk virus. Dan selain itu memungkinkan mekanisme replikasi virus. Setelah itu, virus menembus sel atau melakukan penetrasi. Kemudian menyatu dengan sel host itu. Jadi virus itu, kita lihat nih, virus itu kan nih memiliki ini. Di sini. Di sini ada strukturnya, ada kapsidnya, ada nukleik asidnya, kemudian ada beberapa ininya, beberapa komponennya. Nah, bagaimana sih virus itu tuh ke manusia? Virus misalnya virus influenza. Virus masuk karena adanya sekret dari ludah yang batuk. Nyiprat nih ke temennya. Nah, di situ dia masuk nih. Masuk melalui tadi sekret dari pembawa virusnya itu tadi, akhirnya dia masuk ke tubuh dari A ke B, masuk ke B. Nah, B ini virus dari influenza tadi masuk ke reseptornya yang sesuai seperti tadi saya sampaikan. Ada gembok, ada kunci. Mana sih ini kuncinya itu yang cocok di gembok yang mana? Nah, virus influenza ini yang cocok di mana sih? Nah, reseptornya yang mana sih? Oh, dia sudah menemukan nih. Akhirnya dia masuk, diserap. Nah, setelah diserap, akhirnya diserap tubuh dulu, kemudian mencari reseptornya, kemudian virus itu sudah menemukan, akhirnya melakukan penetrasi atau menembus. Nah, setelah menembus, akhirnya nukleik asidnya itu dilepaskan dan melakukan replikasi sehingga terjadilah influenza. Jika nanti imunnya tidak kuat ya, nanti influenzanya bisa ringan, sedang, ataupun semakin berat. Seperti kalau kita terkait dengan virus corona. Virus corona itu ada yang gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, penularan virus ini tadi seperti contoh virus influenza, virus corona, atau virus yang lain, ini penularan virus itu ada beberapa penyebarannya melalui darah, sekret saluran nafas, sekret saluran pencernaan, sekret dari saluran reproduksi. Bahkan kalau virus corona itu kemarin bisa menyebar juga melalui udara. Kemudian infeksi virus. Gimana sih tadi 3 proses itu lebih jelasnya itu infeksi virus itu gimana sih? Nah, infeksi virus itu dapat terjadi secara laten atau persisten. Infeksi laten virus dapat terjadi sesudah virus melewati masa infektif. Pada infektif laten yang terjadi beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi, contohnya adalah HIV. Orang yang terkena HIV itu tidak serta-merta dites bisa terkena HIV, tetapi dia membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, gimana itu ketika adanya infektif laten itu? Nah, dia tidak langsung ketika dia terkena virus, dia tidak langsung muncul gejalanya, tapi virus itu tetap hidup dalam sel host space-nya. Sel host space misalnya HIV adalah manusia. Kemudian tidak akan mengganda atau tidak menggandakan atau tidak melakukan replikasi, tidak membunuh sel host space dan tidak menimbulkan respon imunologi. Terus ngapain virusnya? Ya virusnya hanya ada di sel host space itu sendiri. Nah, tapi jika ada terjadi rangsangan tertentu, virus yang ada di sel host space itu nanti bisa untuk aktif. Nah, atau jika sel hostnya itu terjadi perubahan imunitas, maka bisa tercetus menjadi suatu penyakit ya seperti tadi HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kan virusnya tertularnya misalnya pada sekarang dia belum bisa terdeteksi, baru 5 tahun kemudian dia bisa terdeteksi karena apa? Virusnya ada di situ, sudah menyatu dengan sel host space, kemudian semakin bertambah umur, itu kan akan terjadi perubahan imun. Nah, ketika terjadi perubahan imun itulah nanti virusnya mulai bekerja. Nah, di sini kita belajar tadi bagaimana nih, tadi kan ada sel imun juga dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi. Sistem imun itu juga memiliki dibedakan menjadi
dua, yaitu imun itu ada imun spesifik, ada non spesifik. Nah, yang non spesifik itu fisik atau mekanis, contohnya kulit, serabut lendir, silia, batuk, bersin. Itu salah satu adalah imun kita. Nah, kemudian larut, itu secara biokimia seperti asam lambung, lisozim, laktoferin, asam neurominik, dan lain sebagainya. Humoral, komplementer interferol, terkait dengan reaktif protein atau CRP-nya. Kemudian seluler yaitu fagosit, sel nol, sel mediator. Nah, kemudian yang spesifik itu adalah sel B dan sel T. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan sel B dan sel T. Nah, sistem imun yang ada dalam tubuh manusia merespon masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh manusia melalui mekanisme yang sangat rumit dan kompleks. Sehingga kalau hanya mendengarkan kuliah dari saya, itu saya rasa hanya superficial. Nanti silakan untuk belajar dan membaca buku kembali. Sistem imun ini mengenal molekul yang disebut antigen, yang unik dari bakteri atau virus yang merangsang timbulnya antibodi atau sejenis protein. Dan sejenis sel darah putih yang disebut limfosit. Limfosit ini menandai antigen yang masuk dan kemudian menghancurkannya. Awal terjadinya proses reaksi imunitas yaitu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan setiap benda asing masuk ke dalam tubuh. Sejumlah limfosit yang disebut dengan sel memori segera berkembang menjadi limfosit yang mempunyai kemampuan membuat zat kekebalan yang bertahan lama, long lasting immunity. Apabila suatu sel atau jaringan seperti bakteri atau organ tubuh ditransplantasikan ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh orang tersebut akan menolak karena benda asing tersebut dianggap bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh mereka. Benda asing tersebut dianggap sebagai pendatang atau invader yang harus diusir. Jadi secara sederhana dapat didefinisikan kembali bahwa sistem kekebalan atau imun sistem yaitu mekanisme tubuh manusia untuk melawan atau mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, prosesnya pertama-tama memori sel berupaya mengenal benda asing yang masuk dalam tubuh, disimpan dalam ingatan atau sel memori ini. Kemudian dengan reaksi imunitas primer. Apabila benda asing yang sama masuk lagi ke dalam tubuh orang tersebut untuk kedua kali dan seterusnya, maka sel memori ini dengan lebih cepat dan sangat efektif akan merangsang sistem imun untuk mengusir dan melawan benda asing yang sudah dikenal tersebut. Nah, bentuk sistem imun itu seperti apa? Dan di sini kita akan belajar agak rumit, nanti akan ada penjelasan gambarnya mungkin lebih mudah diterima, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, pembentukan sistem imun itu seperti apa? Nah, di sini kita bicara terkait dengan sel puncak atau stem cell, yaitu myeloid di dalam sumsum tulang, yang akan membentuk eritrosit, trombosit, neutrofil, monosit, atau makrofag, dan sel dendrit. Sedangkan sel puncak limfoid membentuk sel NK, sel T, dan sel B yang tadi kekebalan imun spesifik yang ada di bagan tadi. Untuk membentuk sel T, prekursor sel T harus melakukan migrasi ke timus, di mana mereka melakukan diferensiasi menjadi dua tipe sel, yaitu sel T yang berbeda. Membentuk dua imun sel T yang berbeda, yaitu CD4 plus T helper cell dan CD8 plus presitoksin T cell. Dua tipe T helper cell diproduksi di timus, sel TH1 membutuhkan CD8 plus presitotoksin sel melakukan diferensiasi menjadi sel T sitotoksik. Dan sel TH2 yang membantu sel B melakukan diferensiasi menjadi sel plasma yang mensekresi antibodi. Nah, seperti ini. Seperti inilah gambarannya bahwa ini ada antigen, saat ke sini ada respon, kemudian akan ada terbentuk CD4. Sel T itu terbagi menjadi sel T CD4 plus, CD4 plus ini, kemudian ini akan membentuk ke sel B. Di sini ada makrofag, kemudian ada sel T pembunuh juga. Nah, di sini sel B ini sel B naif memori ya akan merekam sel B memori khusus untuk virus A.
Nah, seperti ini. Ada antibodi dari virus A. Ini adalah rangkaian dari sini ke sini, kemudian ada sel T penolongnya, kemudian dia nanti masih jadi di sini menjadi sel B. Kemudian ini yang akan merekam sehingga akan ada antibodi untuk virus yang masuk tadi. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin didiskusikan, kita bisa berdiskusi melalui Lensa Unisa. Kita akhiri untuk sesi kuliah teori ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Warzuqna tibaa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk saya menjelaskan. Kita akan melanjutkan di Lensa Unisa untuk berdiskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.